Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah, seperti biasa, gue bakalan lanjutin chapter sebelumnya yang pernah gue upload. Dan sekali lagi gue ingetin, gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri ya. Untuk videonya, kalau misalkan tidak nyambung, itu karena videonya belum dirilis di episode yang gue upload kali ini. Jadi, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang akan menuju Akademi Dalam bersama timnya, saat ini mereka berada di dalam hutan. Pada saat di dalam hutan, Xiaoyan melihat tim yang merampok tim lain. Xiaoyan bersama 4 kelompoknya bersembunyi di semak-semak dan mengamati. Ternyata mereka merampas kartu kristal dari pihak tim yang lainnya. Setelah perampasan, lalu mereka segera pergi. Xiaoyan dan 4 lainnya keluar dari semak-semak. Dia kemudian berkata, sepertinya kristal itu sesuatu benda yang sangat penting di Akademi Dalam. Kalau tidak, orang-orang itu pasti tidak akan terburu-buru seperti kawanan domba, ucap dari Xiaoyan. Ya, Sun Er dan yang lainnya menjawab dengan sedikit mengangguk. Ayo pergi, orang-orang itu seharusnya juga sudah pergi. Langkah baiknya kita tidak berlama-lama di sini, ucap Baisan. Tunggu, tidak peduli konflik apa yang ada di antara kita sebelumnya, saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang yang disebut kerjasama tim. Kalau tidak, nasib kita akan sama dengan kelompok siswa baru yang baru saja dirampok tadi, ucap dari Xiaoyan. Hujia dan yang lainnya mengangguk. Dari cara kelompok siswa yang merampok tadi jelas bahwa mereka sering bekerja sama. Kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiaoyan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1, mereka berlima mungkin akan mendapatkan kemenangan. Namun kerjasama tim dari tim lawannya itu sangat baik. Dari melihat cara mereka merampok dan kerjasama tim yang baik, tidak akan terlalu sulit bagi mereka jika kita menjadi target mereka saat ini. Huzia lalu berkata, lalu apa yang akan Anda lakukan? Karena kita berada dalam kelompok, maka kita membutuhkan seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintahkan dan menugaskan apa yang dia sarankan. Harus ada seorang pemimpin di antara kita berlima, ucap dari Xiaoyan. Wu Hao lalu berkata, lalu siapa yang akan menjadi seorang pemimpin di antara kita? Sun Er terus menatap wajah Xiaoyan, menggambarkan bahwa dialah yang cocok menjadi seorang pemimpin. Huzia kemudian berkata, baiklah, karena wajah Sun Er terus-menerus menatapmu, aku akan mempercayaimu kali ini, ucap dari Huzia. Dengan kekuatan yang Anda miliki saat ini, tidak ada salahnya mendengarkan semua perintah Anda, ucap Wu Hao. Sedangkan ekspresi Baisan sedikit menjelek. Melihat situasinya saat ini, ada 3 orang yang mendukung Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Baisan, jika kamu tidak setuju atas ideku, maka kita berempat akan pergi lebih dulu, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan barusan, Baisan kemudian mengangguk dengan tidak berdaya dan berkata, baiklah, kamu sekarang adalah seorang pemimpin kelompok. Namun saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jangan pernah berpikir untuk menjadikan kami tameng Anda, ucap dari Baisan. Xiaoyan lalu berkata, hal-hal seperti itu adalah masalah yang lumrah bagi sebuah kelompok. Tapi saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi menghadapi musuh sendirian. Namun sekarang setelah saya menjadi pemimpin kelompok, terlepas kita meninggalkan hutan ini, jangan sampai di antara kalian ada yang bermuka dua, ucap dari Xiaoyan. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya membuat kalian terbaring di klinik selama 7 hari. Mendengar peringatan dari Xiaoyan, Huzia dan Wu Hao mengangguk. Baisan terpaksa menekan hatinya yang penuh emosi tanpa daya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba Xiaoyan lalu berteriak, berhenti. Ada seseorang yang akan datang. Ayo kita bersembunyi dulu. Insting Xiaoyan sangatlah sensitif karena dia sering hidup di dalam hutan sendirian. Dia bisa merasakan gerakan sekecil apapun. Sun Er, Huzia dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka tidak merasakan kehadiran siapapun. Namun ketika mereka melihat ekspresi Xiaoyan dan mengingat statusnya sebagai pemimpin kelompok, mereka bertiga hanya bisa mengangguk sedikit.
Segera 5 sosok manusia melintas secara bersamaan dan bersembunyi di semak-semak. Sekitar 5 menit setelah Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi, tiba-tiba 5 orang dari kelompok lain muncul. Berhenti di tempat yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi. Orang-orang dari Akademi Dalam memang bukanlah sekedar orang-orang yang biasa. Xiaoyan menatap kelompok itu yang semakin menjauh. Baru kemudian perlahan dia berdiri. Saya rasa kita membutuhkan orang yang berpengalaman mengenai hutan Akademi Dalam ini. Jika tidak, sampai kapan kita akan berjalan menelusuri tempat ini, ucap Xiaoyan. Mari kita berjalan mengendap-endap dan melihat-lihat, mencoba mendapatkan informasi dari mereka. Wu Hao lalu berkata, tunggu dulu, siswa baru lainnya berjuang untuk menghindari kelompok senior. Namun kamu malah sebaliknya. Apa yang akan kamu coba rencanakan? Jangan bilang kamu akan menyerang siswa senior. Baisan pun lalu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ini terlalu ceroboh dan beresiko. Jika kita berjalan-jalan di hutan yang luas ini sendirian, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain itu, apakah Anda melihat siswa senior tadi? Tampaknya dia sangat menginginkan lembaran kristal ini. Karena mereka bisa merebut kristal sesuka hati mereka, lalu kenapa kita tidak bisa merebut apa yang telah menjadi milik mereka? Tidak ada ruginya dengan mengambil resiko seperti itu, daripada kita menyesalinya di masa depan. Huzia dan Wu Hao merasakan beberapa motivasi. Mereka merenung sejenak sebelum mereka berdua menganggukkan kepalanya, lalu berkata, oke, mungkin kita bisa mencobanya. Xiaoyan lalu menghela napas lega ketika dia melihat bahwa mereka berdua setuju. Dia menoleh ke arah Baisan dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu Baisan? Baiklah, mari kita coba. Namun saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika sesuatu hal yang buruk terjadi, Anda sebagai pemimpin kelompok, Anda harus bertanggung jawab, ucap Baisan. Xiaoyan lalu berkata, karena semua orang memiliki pendapat yang sama, mari kita mencari perampok itu untuk kita rampok. Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Hampir dari 2 jam, akhirnya mereka telah bertemu dengan kelompok siswa senior. Awalnya kelompok senior mengira bahwa kelompok Xiaoyan adalah mangsa yang segar, di mana mereka memiliki 2 wanita cantik, Sun Er dan Huzia. Namun Xiaoyan tidak butuh waktu lama untuk menghajar mereka tanpa ada perlawanan sedikit pun. Setelah kelompok senior itu sudah dilumpuhkan, Xiaoyan lalu berkata, saya akan mengajukan pertanyaan dan yang Anda perlu lakukan hanyalah menjawabnya. Seseorang dari kelompok senior menjawab, apa yang ingin Anda tanyakan? Xiaoyan lalu bertanya, seberapa luas hutan ini? Apakah kalian memiliki rutenya? Jangan berpikir untuk berbohong. Jika tidak ingin seumur hidupmu saya gantung di pohon ini, ucap Xiaoyan. Dengan keadaan terpaksa, kelompok senior itu memberikan selembaran peta kepada Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan kembali bertanya, apa gunanya? Apa yang disebut kartu kristal energi api di Akademi Dalam? Mengapa kalian semua sangat tergila-gila untuk merampoknya? Seseorang lalu menjawab kembali pertanyaan dari Xiaoyan. Jika seseorang ingin memasuki pelatihan Ki Api Langit, orang itu harus memiliki cukup banyak kristal untuk biayanya. Karena jika berlatih di situ membuat peningkatan seseorang lebih cepat. Semakin banyak mendapatkan kartu kristalnya, semakin panjang jangka waktu kita bisa berlatih di sana, ucap dari salah satu senior. Hahaha, kalau begitu tidak heran kenapa kalian tergila-gila untuk mendapatkannya. Energi api memang barang bagus. Sepertinya itu sesuatu hal yang benar-benar membuatku tertarik, ucap Xiaoyan. Terima kasih senior telah memberitahu saya. Kalian bebas sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sudah mendapatkan 3 kartu kristal di tangan mereka. Ini bisa digunakan untuk 30 hari kita berlatih, ucap Baisan. Semuanya dengarkan saya. Karena kali ini semua sudah tahu tentang pentingnya kartu kristal di Akademi Dalam, apa kalian mengabaikan kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit lebih banyak kartu kristal, ucap Xiaoyan. Siapa yang tidak ingin dapat lebih banyak? Saya berharap dapat kartu kristal api yang lebih banyak,
jika bisa untuk berlatih selama 1 tahun penuh di menara Ki Api Langit, ucap Uziah. Dalam hal ini, apakah Anda semua bersedia mengambil resiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak kartu kristal? Xiaoyan tersenyum saat dia berbicara ini. Maksud kamu, jangan bilang bahwa kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih tua, ucap Baisan. Dengan kata lain, kita akan merampok siswa senior? Jika memang mereka bisa merampas dari kita, kenapa kita tidak bisa, ucap Xiaoyan. Hanya ada hadiah jika ada resiko. Selama Anda berani melakukannya, saya tidak akan keberatan sedikit pun, ucap Wu Hao. Baiklah, jika itu tidak keberatan, aku akan berusaha sekuat tenaga, ucap Baisan. Karena ini masalahnya, maka mari kita berburu mencari kelompok yang tersisa di hutan ini, ucap Xiaoyan. Yah, malah kelompok Xiaoyan jadi perampok. Kalian berurusan dengan orang yang salah kalau begitu ya. Para seniornya, aduh kasihan banget para seniornya. Oke, lanjut. Setelah memakan waktu lebih dari 2 jam, mereka tidak menemukan satu kelompok pun. Bahkan kita terlalu beruntung. Sejak kami memasuki hutan ini, kami belum bertemu dengan satu kelompok siswa baru, ucap Baisan. Jangan terlalu berisik, mari kita lanjutkan mencari, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang kelompok Xiaoyan. Kalian berlima, apakah kalian mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu berkata, dia langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap kelompok Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum lalu berkata, karena kita sudah jelas, maka ayo kita saling serang untuk kristal ungu, ucap dari Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, dengan mudah Xiaoyan dan yang lainnya menumbangkan kelompok senior tersebut. Kalian murid baru, mengapa Anda begitu kuat? Mengapa kalian membutuhkan kartu kristal api kami? Ucap kelompok senior tersebut. Tentu saja kami menginginkan itu. Serahkan kartu kristal api dalam waktu 10 detik. Atau saya akan membuat Anda lebih terluka dari ini. Atau saya akan terus menyiksa Anda sampai Anda memberikannya. Mana yang akan Anda pilih? Memberikan kartu apinya atau aku akan menyiksamu? Ucap Xiaoyan. Kelompok senior itu merasakan ketakutan di dalam hatinya. Mereka tidak berani untuk menunda-nunda. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan dan buru-buru dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru dan melemparkannya ke arah Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mendapatkan 5 kartu kristal dari mereka, Xiaoyan dan yang lainnya menutup mulut mereka dan mengikatnya di pohon. Setelah itu, dia membagikan kartu kristal ungu ke timnya. Dan dari total apa yang mereka dapatkan bisa membuat mereka berlatih selama 4 bulan di Menara Ki Langit. Begini amat ya dunia persilatan, ampun. Yang lemah akan mati, yang kuat akan bertahan. Ya begitu ya hukum rimba. Tidak lama setelah mereka selesai membagi rata, Xiaoyan merasa ada kelompok lain yang akan datang. Dia segera bergegas bersama timnya. Namun ternyata kali ini rencana mereka benar-benar tidak mulus. Karena kelompok senior kali ini mereka memiliki kerjasama tim yang bagus. Jauh dari apa yang Xiaoyan bayangkan. Kali ini Xiaoyan dan yang lainnya mendapati kelompok yang sangat sulit ditaklukkan. Meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok Xiaoyan, tetapi mereka bisa bersikap dengan tenang. Setelah situasi tampaknya seperti jalan buntu berlangsung selama setengah jam, hanya bertatap muka antar tim, Xiaoyan akhirnya membuat keputusan memimpin timnya untuk mundur kali ini. Dan sampai di sini dulu kisahnya. Nantikan konten gue berikutnya. Apakah Xiaoyan akan banyak banget dapat kristalnya atau misalkan dia malah kerampok sama kelompok yang baru saja ditemui dia mencoba lari kabur, apakah bisa dia kabur atau malah sebaliknya kelompok yang kuat itu malah bisa ditaklukkan oleh Xiaoyan. Dan sampai jumpa dan ketemu lagi di konten gue berikutnya. Assalamualaikum, sehat selalu untuk kalian.